Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kaidah fikih fardu itu lebih utama daripada sunnah. Dari kaidah ini dipahami bahwa perbuatan fardu atau wajib lebih utama dari perbuatan sunnah. Kendati pun demikian, ada beberapa contoh perbuatan sunnah lebih utama dari perbuatan wajib, yaitu yang pertama pembebasan pembayaran hutang orang yang dalam kesulitan lebih utama daripada penundaan pembayaran. Pembebasan hukumnya sunnah, sedangkan penundaan hukumnya wajib. Seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 28, yaitu dan juga kedua memulai memberi salam hukumnya sunnah, tetapi lebih utama daripada yang menjawabnya, walaupun hukum menjawab salam adalah wajib. Yang ketiga yaitu wudhu sebelum masuk waktu salat itu sunnah, dan itu lebih baik daripada wudhu yang wajib karena telah masuk waktu. Sebab wudhu sebelum masuk waktu mengandung beberapa kemaslahatan. Adapun juga kaidah fikih al-mukabbir la yukabbir, yaitu dalam konteks ini merujuk pada perbincangan mengenai konsep takbir dalam sholat. Takbir merujuk pada ucapan Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar. Konsep ini menyatakan bahwa seorang yang mengucapkan takbir atau menyatakan kebesaran Allah tidak semestinya dapat merasai kebesaran Allah dalam hatinya. Ini berkaitan dengan perbuatan fisikal. Mengucapkan takbir tetapi tidak semestinya mencerminkan keadaan batin seseorang yang memahami atau merasai makna di sebalik takbir tersebut. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kefahaman rohani adalah penting dalam setiap ibadah, bukan hanya pelaksanaan luarannya saja. Contoh dalam penggunaan dalam sumber daya. Kaidah ini mengajarkan bahwa jika kita sudah memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, tidak perlu menambah harta atau kekayaan tanpa alasan yang jelas. Misalnya, jika kita sudah memiliki cukup makanan, maka tidak perlu membeli makanan lebih banyak hanya karena untuk kepuasan pribadi. Adapun kaidah selanjutnya yaitu talak raj'i, yang mana memutuskan pernikahan atau tidak. Kaidah ini membahas status talak raj'i, jenis talak yang paling ringan dalam Islam. Talak raj'i tidak memutuskan pernikahan secara permanen. Suami masih memiliki kesempatan untuk merujuk istrinya selama masa iddah. Jika suami merujuk, pernikahan berlanjut. Jika tidak, maka talak menjadi talak bain yang memutus pernikahan. Adapun yang mas kawin yang telah ditentukan dan berada di tangan suami sebelum diserahkan kepada istri, maka menjadi tanggungan suami dengan jaminan akad atau jaminan tangan. Kaidah ini membahas status mas kawin yang telah ditentukan jenisnya dan sudah dimiliki suami sebelum diserahkan kepada istri. Mas kawin tersebut menjadi tanggung jawab suami. Suami harus menjaga amanah mas kawin dan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakannya. Kedua kaidah ini menunjukkan pentingnya hukum Islam dalam mengatur pernikahan, menjamin hak istri dan menekankan komitmen dan amanah dalam hubungan suami istri. Adapun kaidah selanjutnya yaitu an-nadaru hal yuslaku bihi maslakal wajib au jaiz, yang mana membahas tentang status hukum nadar atau janji dalam Islam. Maksudnya adalah bahwa nadar dapat dianggap sebagai kewajiban jika memenuhi syarat tertentu atau sebagai hal yang diperbolehkan atau jaiz jika tidak. Diperbolehkan atau dalam kurung jaiz atau juga tidak. Sementara itu kaidah hal ibaratu bisyakil uqud au bi'aniyat niyaha, yaitu merupakan fluktuasi bahwa penilaian suatu terhadap kontrak atau bisa dilakukan berdasarkan konteks sirah atau makna ma'ani yang terkandung di dalamnya. Hal ini berarti bahwa pemahaman hukum tidak hanya bergantung pada kata-kata yang digunakan, tetapi juga pada maksud dan tujuan di balik perjanjian tersebut. Kaidah kedua ini menunjukkan pentingnya niat dan konteks dalam penegakan hukum dalam fikih Islam. Adapun kaidah selanjutnya itu adalah prinsip prioritas dan sebab dalam hukum Islam. Ya, mana illat juga analisis kaidah tentang pelaksanaan langsung dan kaitannya dengan illat hukum. Illat hukum dalam konteks penerapan kaidah fikih pada kasus-kasus kontemporer
kontemporer adalah dasar yang sangat penting dalam menghubungkan teori dengan praktik hukum Islam. Setiap kasus yang dihadapi dalam masyarakat modern harus dianalisis dengan mempertimbangkan ilat sebagai sebab yang mendasari penerapan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang ilat dan bagaimana penerapannya dalam berbagai konteks hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Kaidah fikih yang terkait dengan ilat ini juga memberikan pedoman bagi umat Islam untuk senantiasa mencari keadilan dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan, baik itu dalam kasus ekonomi, teknologi, pidana maupun keluarga. Adapun penerapan ilat dalam hukum Islam juga sangat relevan dalam kasus-kasus keluarga seperti penceraian. Kaidah fikih idza ijtama'a as-sabab wasy-syartu wa man qadi fala budda min wuqu'il fi'li. Yang artinya jika sebab syarat dan faktor pendukung berkumpul maka perbuatan harus terjadi, menegaskan bahwa penceraian bisa dilakukan ketika ada sebab yang jelas seperti ketidakcocokan antar suami dan istri yang disertai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat, misalnya keinginan untuk menyelesaikan masalah secara adil. Namun dalam praktiknya penerapan ilat dalam kasus penceraian modern harus melibatkan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan hak-hak anak, hak waris, dan peran masing-masing pihak dalam keluarga. Adapun kaidah fikih selanjutnya itu yang kuat mencakup yang lemah, tidak sebaliknya, dan dimaafkan yang pada sarana, tidak dimaafkan yang dimaksud. Maksud kaidah ini yaitu memberikan pedoman penting dalam menilai tindakan dalam hukum Islam, baik yang bersifat sosial, ibadah maupun muamalah. Kaidah pertama mengajarkan bahwa hal yang lebih kuat dapat membatalkan atau mencakup hal yang lebih lemah, tetapi sebaliknya tidak berlaku. Hal ini menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam penerapan hukum, di mana yang kuat atau yang lebih mendasar dalam hukum dapat mengatasi hal-hal yang lebih lemah. Sedangkan kaidah kedua membedakan antara tindakan yang terjadi sebagai sarana atau perantara dan yang terjadi dengan maksud utama disengaja. Tindakan yang tidak disengaja sebagai sarana meskipun mengarah pada pelanggaran dapat dimaafkan, sementara tindakan yang disengaja dan bertentangan dengan hukum tidak dapat dimaafkan. Kedua kaidah ini memberikan landasan bagi penilaian moral dan hukum dalam Islam dengan menekankan pentingnya niat. Baik, itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.